Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza dengan NPM 251264493. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembelajaran Akhlak dalam Pendidikan Islam, Tantangan dan Solusi. Materi ini penting untuk dibahas karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar memiliki akhlak yang baik sesuai ajaran Islam. Pembelajaran akhlak dalam pendidikan Islam. Pembelajaran akhlak dalam pendidikan Islam merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk kepribadian peserta didik. Akhlak menjadi dasar dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dalam Islam, akhlak tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga harus ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan. Oleh karena itu, pembelajaran akhlak memiliki peran besar dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Pengertian dan tujuan pembelajaran akhlak. Pembelajaran akhlak adalah proses penanaman nilai-nilai moral, etika, dan perilaku terpuji yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pembelajaran ini bertujuan membimbing peserta didik agar mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran akhlak antara lain membentuk kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan empati, membiasakan peserta didik untuk berperilaku baik dalam pergaulan, mengarahkan peserta didik agar nilai-nilai Islam menjadi pedoman hidupnya. Tantangan dan pembelajaran akhlak. Dalam praktiknya, pembelajaran akhlak menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh lingkungan dan media sosial yang sering menampilkan perilaku negatif dan kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, masih minimnya keteladanan dari orang dewasa, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, membuat peserta didik kesulitan menemukan contoh nyata perilaku berakhlak mulia. Melalui pembelajaran yang masih dominan bersifat teoritis juga menjadi kendala karena peserta didik belum sepenuhnya mampu mengaitkan materi akhlak dengan kehidupan nyata. Akibatnya, pembelajaran akhlak sering hanya dipahami sebagai materi pelajaran, bukan sebagai nilai-nilai yang diamalkan. Solusi pembelajaran akhlak untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya yang terintegrasi. Guru memiliki peran penting sebagai teladan karena perilaku guru akan lebih mudah ditiru oleh peserta didik dibandingkan hanya melalui nasihat. Selain itu, materi akhlak perlu dikaitkan dengan kehidupan nyata agar peserta didik memahami manfaatnya secara langsung. Kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga sangat dibutuhkan agar nilai akhlak yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat di rumah dan lingkungan sekitar. Pemanfaatan media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman juga dapat membantu peserta didik memahami materi akhlak dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Sebagai kesimpulan, pembelajaran akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan Islam karena berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Meskipun pembelajaran akhlak menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh lingkungan dan media sosial, hal tersebut dapat diatasi melalui keteladanan, metode pembelajaran yang tepat, serta kerjasama berbagai pihak. Dengan pembelajaran akhlak yang baik, diharapkan peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Demikian pemaparan materi mengenai pembelajaran akhlak dalam pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya pembelajaran akhlak dalam kehidupan.
Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.